Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Naga Sarete Airanto. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan beruang si Yukino bernama Kuma lagi makanin selai anggur. Yukino sangat kaget ketika melihat Kuma memakan semua selai anggur dia. Udah macam Suju yang demen makan, Mame Daifuku. Di sisi lain si Ikuto dan Suju sedang memancing ikan lele. Ikuto kepikiran dia tinggal di sana sudah berapa lama, terus keluarganya bagaimana, apakah mengkhawatirkannya atau tidak. Apa dia akan hidup di situ di sisa hidupnya ini? Tak lama si Yukino ini terjatuh dari atas sana menimpa si Ikuto. Lalu teman-temannya atau hewan peliharaannya auto berkumpul. Si Yukino kagak sengaja lagi memetik anggur terjatuh. Di situ hewan-hewan tersebut nampak sedang mengobrol dengan Suju dan Yukino. Tentunya membuat si Ikuto kagak ngerti mereka lagi ngomongin apaan. Ternyata hewan-hewan itu bisa baca dan tulis, gigi sekali. Si Suju kagak melihat Kuma di sana yang sering bersamanya. Yukino ngasih tahu kalau dia kabur entah kemana. Makanya dia minta cariin ke si Ikuto dan Suju. Langsung aja dia naik kayak gitu dan membagi dua kelompok. Di perjalanan Ikuto hampir terjatuh gara-gara nginjek jejak yang gede banget. Dia kira itu pasti jejak si Kuma. Pas disamperin emang seekor beruang. Namun katanya itu paman-paman yang membuat si Ikuto itu ditampar macam itu. Terus sampai beberapa kali nemu beruang kagak ada yang benar. Bahkan udah ke tempat tongkrongannya pun kagak ada. Si Yukino baru memberitahu kalau Kuma ada bekas lukanya. Di situ mereka istirahat dulu makan-makan, lalu Yukino menceritakan kalau dia memarahi si Kuma karena makan semua selai miliknya. Ikuto mendengar ini bukan masalah besar, biasa aja. Dia juga menceritakan awal mula mereka bertemu dengan Kuma yang membuatnya sedih. Jadinya dia gerak cepat untuk mencarinya kembali. Di sisi lain Suju dan hewan yang lainnya merasakan ada seseorang yang kagak dikenal mau menyerangnya. Pas Suju menggunakan instingnya, ternyata itu si Ayane. Dia menunjukkan jurus barunya udah macam ninja, tapi cuma kalah hanya dengan satu tebakan doang. Sudah berbagai cara Ikuto lakuin termasuk menggunakan sebuah gambar kayak gitu, tetap aja beruang anggapnya kagak benar. Si Ikuto juga yang harus kena. Nanyain ke tupai juga sama anjir, hingga akhirnya Ikuto nanya ke hewan kecil gitu. Dia mengetahuinya. Mereka berdua merasa lega, ada juga yang mengetahui si Kuma ini ada di mana. Tak lama mereka menemukan jembatan. Tahu sendiri Ikuto ini takut akan ketinggian. Baru maju aja beberapa langkah seketika jembatan tersebut putus. Ikuto langsung menyelamatkan si Yukino. Semua belum selesai. Di atas udah mau putus juga. Untungnya ada yang membantunya, yaitu si Kuma. Akhirnya dia beneran ada di sana dan yang lainnya juga pada ke situ. Ternyata dia lagi main-main doang. Terus si Ikuto yang tadinya kagak ngerti bahasa hewan-hewan itu, seketika dia mengerti secara tiba-tiba. Ini udah macam terbiasa tinggal di pulau tersebut. Pulangnya pas mandi Ikuto merasa aneh, padahal Tonkatsu berada di dekatnya terus, tapi yang dia dengar cuma pu doang. Suju juga sama aja ternyata. Jika cerita malam-malam terjadi gempa. Paginya si Ikuto lagi latihan kendo karena dia kagak bisa ngandelin si Suju terus. Dia sebagai pria harus melindungi wanita. Karena emang kayak gitu biasanya. Tapi baru ngomong gitu aja, pas bawa buah Ikuto masih kalah kuat sama si Suju yang membawa buah lebih banyak dari dia. Tak lama kemudian gempa bumi datang lagi. Tentunya si Suju ketakutan. Ditenangin sama Ikuto pun ujung-ujungnya dia kabur juga dengan sangat cepat. Sesampainya di rumah Suju pengen mandi terlebih dahulu. Namun tiba-tiba dia menjerit. Pas Ikuto kesana ternyata airnya kering banget. Satu pulau airnya pada habis. Jadi di situ Suju dan kawan-kawan kerja bakti untuk bisa mandi air hangat yang masih menggunakan cara tradisional.
Beda dengan adik kakak ini, dikala lagi pada kerja ini santai-santai. Maci menyuruh ayahnya ikutan kerja, ampe ngeluarin boneka santet gitu, anjir kocak banget. Setelah semuanya beres, waktunya mereka mandi satu orang satu orang. Ini ayahnya kasihan banget jadi tukang jaga api. Segini susahnya mereka pengen mandi harus memanaskan airnya manual macam itu. Lalu sesudahnya mereka ke rumah si Suju. Cewek-cewek ini udah macam nomor satu kalau urusan mandi, harus terus. Kagak mandi bakalan jadi masalah. Ikuto memberikan solusi lain, kalau kagak mandi tinggal lap aja menggunakan air biasa atau mandi di laut saja. Lantas cewek-cewek pada marah, disarankan seperti itu karena mungkin si Ikuto memberitahu menurut pandangan seorang pria. Iya sih, cowok mah mandi di mana aja jadi. Malamnya ketika mau tidur, Ikuto berpikir karena mandi itu nomor satu buat cewek. Dia mau membantu mereka. Pagi-pagi dia menuju ke sumur untuk mengecek airnya. Dia yang takut akan ketinggian, kedorong pula sama angin yang sangat kencang yang membuat dia terjatuh seperti itu. Untungnya ada si Yukino membantunya dan dia pun selamat. Sesampainya di atas sana, si Suju dan Rin juga bakalan membantu si Ikuto. Beserta hewan-hewan si Yukino juga pada ikutan. Langsung aja si Ikuto ini bakalan mengecek kedalaman sumur di sana. Tapi ada aja cobaannya, si Suju kelihatan gitu pula yang membuat dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh macam itu. Di bawah sana mereka berdua mencoba menggali mencari sumber airnya. Di situ dia kepanasan jadi buka baju. Suju juga ikut-ikutan pula. Terus mereka meneruskannya kembali hingga akhirnya ada gempa lagi. Rin mencoba membuat mereka berdua bisa cepat-cepat naik ke atas, namun apa daya, waktunya kagak keburu. Mereka berdua jatuh ke bawah. Untungnya mereka masih selamat. Suju sudah panik aja kalau dia takut kagak bisa pulang. Soalnya jalan ke atasnya ketutup reruntuhan tadi. Tapi Ikuto ada cara lain, selagi ada angin masuk, dia masih ada harapan keluar. Pas mau menuju hembusan angin itu, si Suju kakinya kesakitan. Ikuto sebagai lelaki langsung menggendongnya. Tak lama kemudian mereka bisa melihat di atas sana jalan keluarnya. Tapi gimana cara keluarnya? Tapi sebelum itu, Ikuto melihat ada batu besar dan juga uap-uap gitu. Ketika dia deketin, ternyata benar itu sumber air panasnya yang ketimpa sama bebatuan. Makanya jadi mampet. Ikuto mencoba membereskan aliran airnya biar lebih lancar lagi. Tapi sekuat-kuatnya dia, sekopnya patah macam itu. Dia paksakan seperti itu yang membuat ada sesuatu yang datang macam gempa lagi. Tapi batu itu udah bisa terhempas, airnya udah keluar. Namun kedua orang itu ke bawah sama air yang begitu kencang. Ikuto mencoba menahannya, tapi sayang, Suju bisa terlepas. Ikuto kembali mengejarnya dan membawanya ke atas sana. Nampak ada seekor hewan, entah hewan apaan, yang akhirnya mereka bisa keluar dari tempat tersebut. Dan airnya juga kini lancar kembali. Suju bersedih karena dia hampir aja mati. Tapi masih untung si Ikuto menyelamatkannya. Ini udah kewajiban dia sebagai lelaki melindungi seorang wanita. Di rumahnya ketika mereka mau mandi, Ikuto udah ngasih tahu buat pakai handuk. Tetap aja bandel ini si Suju. Setelah itu si Suju dan Ikuto mau ke tempat gurunya si Suju. Dia ahli banget dalam ilmu bela diri jujutsu. Ditambah dia adalah seorang raja. Ikuto berpikiran kalau orang itu bakalan ngeri. Pas datang dan melihat bayangannya aja dia udah serem macam itu. Tapi dia bingung orangnya ada di mana, yang ternyata cuma seekor kucing. Ikuto meremehkannya sampai dia harus dihajar macam itu. Hari ini bakalan ada sebuah festival atau perlombaan yang suka diadakan setahun sekali. Yang mana tim anjing dan tim kucing itu bakalan berperang. Nah karena ada Ikuto di sana, jadi dia dimasukkan aja ke tim kucing untuk jadi prajuritnya. Dia pun setuju. Tak lama setelah itu mereka sudah bersiap-siap di kedua kubu tersebut. Nampak tim anjing sudah mempunyai pilarnya yang bakalan bisa mengalahkan tim kucing. Pas perlombaannya dimulai, Ikuto langsung ngegas sama si Suju. Peraturannya sangat mudah. Ikuto cuma mencurat coret dua pipinya saja untuk memenangkan pertandingan.
Belum apa-apa, Suju udah kena jebakan karena banyak banget kulit pisang di sana. Tapi untungnya mereka berdua masih bisa melawannya dan cepat pergi dari tempat tersebut. Tak lama mereka baru ngeh kalau si Tonkatsu kagak ada di kepalanya si Ikuto. Tapi tiba-tiba aja dia datang macam itu. Di tengah lagi pada perang, ini si Suju dengan santainya makan siang, Jir. Yang membuat para anjing itu mengepung mereka berdua sampai memakai jurus berputar macam itu. Ikuto mempunyai ide untuk membuat anjing-anjing itu terjatuh. Terbukti caranya sangat manjur. Lalu meneruskan kembali perjalanannya. Sampai di mana mereka bisa melihat raja anjingnya. Si raja tersebut meremehkan si Ikuto kalau dia kagak bakalan bisa mengalahkannya. Pas mau nyamperin, ada si Ayane juga dan Machi yang ikutan juga jadi tim anjing. Mereka berdua ambisius banget pengen menang, terutama Ayane. Machi kalau dia menang, Ikuto harus melakukan sesuai yang dia perintahkan. Lalu terjadi duel di sana. Ayane merasa kalau ini akan jadi kemenangan buatnya, apalagi dia udah masang perangkap yang ujungnya senjata makan tuan. Ikuto juga berhasil membuat si Machi tergores sebelah. Di sisi lain ada 2 ekor anjing yang mendekati raja kucing di sana, lalu mereka mencolet pipinya dan menyatakan kalau tim anjing pemenangnya, tapi tiba-tiba aja kepalanya copot dan itu bukan si raja melainkan Tonkatsu. Dan Tonkatsu yang Ikuto bawa itu adalah Tonkatsu yang menyamar. Dia langsung mencolet raja anjingnya. Dengan begini jadi tim kucing yang menang. Setelah pertandingannya selesai, semuanya pada damai kembali. Padahal Ikuto sendiri sudah serius banget ikutan lomba ini. Setelah semuanya beres, Ikuto dan Suju pun pulang. Dan yang kalah Ayane harus membuatkan makanan untuk kedua belah pihak. Sian bet dah ini bocah. Besoknya pagi-pagi si Ikuto yang lagi tertidur merasa berat gitu di badannya. Yang ternyata itu si Machi berada di atas badannya. Dia pengen ngajakin lihat bunga sakura. Suju dan yang lainnya pun pada ikut mau melihat dan antusias banget hanya dengan melihat bunga sakura doang. Tantangannya harus mereka hadapi buat melihat bunga sakura adalah mereka harus melewati hutan bagian timur. Yang mana berbahaya banget, jadi mereka membagi 3 kelompok buat berpencar. Dan sialnya Ikuto adalah dia kebagian untuk menjadi umpan Raja Timurnya bersama si Machi. Apalagi jalannya itu loh, lewat tebing. Ikuto yang kagak suka ketinggian tentunya gemeteran. Sementara tim yang lainnya pada enakan jalan biasa aja. Tapi Chikage memiliki kekhawatiran sama si Ikuto. Tapi dia sadar dia siapa. Ini lagi si Ayane yang seperti biasa so jago. Padahal harus pelan-pelan biar kagak ketahuan. Baru aja diombongin si Suju terjatuh macam itu. Dia udah sombong banget kalau dia yang terkuat, tapi dia kena juga akhirnya. Di sisi lain Ikuto udah nyampe di atas sana, mau gak mau dia harus turun ke bawah. Lantas dia menolak itu, tapi Machi memaksanya macam itu dan melemparnya ke bawah sana. Hampir napak tanah anjir, kurang beberapa senti. Dari situ dia udah shock banget, kagak bisa apa-apa. Tak lama kemudian Ayane dikagetkan sama Raja Timur, entah kucing atau macan itu bentuknya. Tapi katanya dia bukan seorang raja lagi. Dia udah dikalahkan sama seseorang, lalu dia memberikan petunjuk ke arah bunga sakura tersebut. Selepas mereka meneruskan kembali, jembatannya roboh. Mau gak mau harus bikin menggunakan pohon. Untungnya Machi bawa batu tajam dan juga kayu. Jadi mereka menebangnya dengan alat seadanya, keren banget. Hingga akhirnya mereka bisa melewatinya. Ikuto masih bingung dengan usaha seberat ini, cuma mau lihat bunga sakura doang. Berasa kurang worth it. Terus Suju mengajaknya cepat-cepat sampai sana. Dan setelah melihat pohon bunga sakura yang begitu besar, Ikuto menarik kata-katanya yang tadi. Lalu mereka semua melakukan makan-makan di bawah pohon tersebut. Sepulangnya dari sana si Ikuto lewat tebing lagi, padahal yang lainnya memakai lumba-lumba yang sudah dipersiapkan untuk mengantarnya sampai rumah gratis pula. Rugi dah dia kagak dikasih tahu.
Singkat cerita, si Chikage sedang membaca sesuatu tentang laki-laki. Besoknya dia langsung mengundang si Ikuto untuk ke rumahnya. Dampak rumahnya gede banget dan bangunannya macam orang barat punya. Pas ngetuk terdengar suara anak kecil. Dikira itu adiknya yang ternyata hanya seekor gajah bernama Panako. Dia membuat si Ikuto terbentur macam itu. Lalu dimasukkan. Dia meminta maaf macam itu. Yang katanya Panako-chan adalah wanita tercantik di pulau itu. Aneh ya, cantiknya di sebelah mana? Dia bingung banget, terus juga dia agak sedikit ceroboh. Ikuto ampe digetok macam itu. Tak lama kemudian datang Chikage yang memakai baju terbuka. Lantas si Ikuto jadi kagak tahan kan, tiba-tiba dikasih gituan. Terus juga dia mengganti pakaiannya sampai berkali-kali. Ikuto mempertanyakan ini ide dari mana dia berpakaian macam itu. Ternyata dia ada bukunya yang dapat dari yang kebawa ombak. Chikage juga mau menunjukkan sesuatu kepada si Ikuto ini. Dia memperlihatkan macam alat-alat asing gitu kepadanya, terutama rice cooker dan juga oven. Yang seperti tadi dia dapatkan di pinggir pantai. Karena terhanyut, tapi sayangnya kagak bisa kepake, soalnya di sana kagak ada listrik. Di situ juga ada kulkas yang tentunya percuma kagak bisa kepake. Lantas Chikage agak sedikit sakit hati. Tak lama karena udah mau sore, mereka berdua mau pulang, tapi Chikage ini menghalanginya. Dia lupa ke inti hari ini untuk meneliti si Ikuto. Chikage memaksa kedua orang itu untuk menginap bagaimanapun caranya. Chikage juga sudah menyiapkan makan malam. Chikage menggunakan cara Mamedai Puku Auto dan si Suju langsung mau nginep kayak gitu. Si Ikuto kagak bisa nolak lagi. Setelah itu Ikuto dan Suju bersiap untuk dapat makanan. Dia yakin bakalan dimasakin masakan barat. Chikage sendiri bingung mau masak apaan. Dia kagak bisa masaknya, alhasil yang pertama dia membuat hamburger. Tapi beda banget sama yang aslinya, gak ada rotinya ini mah. Lalu yang kedua adalah ramen, dari tampilannya sih udah bener. Tapi mie-nya bukan mie buat ramen, jadi berasa kurang. Terus takoyaki yang isinya gurita utuh coba parah banget. Ditambah ukurannya gede pula. Ikuto kelaparan belum nemu makanan yang cocok sama dia. Ikuto minta nasi aja. Dia menanyakan apakah ada kari di pulau tersebut, yang katanya ada. Dengan ragu, si Ikuto pengen kari tersebut, dibuatinlah sama si Chikage. Awalnya dia mengira rasanya bakalan ambyar. Taunya enak banget, Ikuto ketagihan. Beda sama Suju yang kepedesan macam itu. Jadinya dia dikasih Mamedai Puku. Ikuto kagak mengira bisa makan kari di pulau itu. Tak lama Suju ngajak pulang karena masih keburu. Cuma si Chikage kekeh menahan mereka berdua. Ada yang perlu dia lakukan sama si Ikuto, jadi dia menyuruh mereka berdua mandi. Tentunya kagak bisa bareng-bareng, padahal Chikage mau meneliti si Ikuto. Sesudah perempuan, Ikuto pun masuk. Terus juga Panako ikutan mandi juga dan pengen menggosok punggungnya si Ikuto. Nah di sana Chikage kagak mau menyia-nyiakan waktunya. Ketika lagi digosok, Chikage melihat si Ikuto dari jarak dekat yang membuat dia deg-degan macam itu. Dia sedang mencari yang lain, entah apa yang dia cari. Tak lama kemudian si Panako nyebur dengan melompat. Kagak sengaja kena Chikage, alhasil dia ketimpa macam itu. Dan ketahuan dah kalau dia lagi ngintip dan langsung kenok juga macam itu. Yang pada akhirnya Suju dan Ikuto nginep di sana. Si Suju di situ marah karena si Ikuto memperbolehkan si Panako ikutan mandi bareng. Sedangkan giliran si Suju kagak boleh. Padahal Panako itu cewek juga. Dia kagak bakalan memaafkannya sebelum dia mandi sama si Suju. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.